Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hasanah dan ini rekan saya adalah Ibu Rani Andika. Hari ini kami akan mempraktekkan salah satu kasus di mana kasus ini merupakan salah satu kasus D5 etika. Selamat pagi Ibu Rani. Selamat pagi. Siap untuk kita mempraktekkan hari ini? Insya Allah siap. Baiklah, kasus yang kita ambil di sini adalah di mana salah satu siswa yang bernama Made itu meminjam buku di perpustakaan. Tanpa disadari, ternyata buku itu ketinggalan di rumah bibinya Made, yang mana letak rumah itu sangat cukup jauh dari sekolah. Disinilah kami mencoba untuk menangani masalah kasus ini, yang mana kasus ini memang merupakan kasus dilema etika. Baiklah Ibu Rani, dari kasus yang sudah kita lihat, kita tonton bersama, kira-kira apa keputusan yang dapat Ibu ambil dari kasus tersebut? Ini sangat menjadi dilema bagi saya ya, dimana satu sisi Made ini anak yang disiplin, tidak pernah sekali terlambat dalam pengembalian buku. Yang kedua, dia ini anak yang kurang mampu, jadi sulit untuk membayar denda. Yang ketiga, bertentangan dengan aturan yang udah dibuat oleh sekolah, dimana kalau jika anak terlambat mengembalikan buku akan dikenakan denda. Oke, kira-kira Ibu Hani, jika kita berada di posisi tersebut, apa yang harus kita lakukan Bu Hani untuk mengatasi problem masalah kasus ini? Yang pertama, saya akan mencoba memanggil Made. Dari pihak keluarga atau bibinya tadi bisa mengirimkan buku yang dipinjam oleh Made yang ketinggalan di rumah bibinya tadi. Yang kedua, mungkin berikan perpanjangan waktu kepada Made untuk mengembalikan buku tersebut. Baiklah Ibu Hani, dari video yang sudah kita lihat dan paparan dari Bu Hani, dapat kita simpulkan bahwa kasus ini mengalami D5 etika, yang mana masuk ke dalam paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, di mana Bu Hani merasa kasihan dengan si Made karena anaknya ini memang kurang mampu, yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang. Oke. Kemudian prinsip yang kita dapat ambil dan dapat kita gunakan ini adalah berpikir berbasis peraturan, di mana di satu sisi Bu Hani juga harus menjalankan tata tertib kedisiplinan dari sekolah, bahwa jika memang terlambat itu hukumannya adalah denda. Baiklah Bu Hani, kita melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Kira-kira ada nggak nilai yang bertentangan di dalam kasus kita ini Bu Hani? Ya, bertentangan sih. Pertama waktunya, dimana waktunya sudah harus dikembalikan, nyatanya tidak dikembalikan. Bahkan yang harusnya mendapat denda karena dia kurang mampu, nggak mungkin kan kita minta denda. Berarti bertentangan ya Bu Hani ya dengan tata tertib kita. Kemudian yang terlibat tadi adanya Made dan Bu Hani sendiri ya. Fakta-fakta yang relevan di situ yang kita dapat dari kasus itu, faktanya apa ya Bu Hani? Yang pertama, Made ini memang mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang. Dia sudah jujur bahwa bukunya ketinggalan dan sudah jujur juga tidak memiliki uang. Baik Bu Hani, mari kita lakukan langkah-langkah pengujian, yaitu ada 9 langkah yang kita harus lihat di sini. Yang pertama, ada tidak nilai-nilai yang memang bertentangan dari situasi ini. Iya, bertentangan dengan
situasi sekolah, di mana yang harusnya tanggal yang sudah ditetapkan Made ini harus mengembalikan buku, nyatanya tidak dikembalikan. Yang kedua, seharusnya Made itu dikenakan denda, tapi karena dia orang kurang mampu, maka tidak bisa dikenakan denda. Berarti ada memang pertentangan, yaitu melanggar tata tertib ya Ibu Hani ya. Kemudian ada siapa saja yang terlibat dalam kasus ini Bu Hani? Made dan Ibu Hani sendiri. Oke, mari kita lihat fakta-fakta apa yang relevan yang kita dapat dari video yang setelah kita tonton tadi Ibu Hani. Faktanya Dia sudah bersikap jujur, mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Yang kedua, dia sudah berkata jujur juga bahwa dia tidak mempunyai uang untuk membayar denda. Oke, baik. Mari kita lakukan pengujian benar salah. Uji legal berarti ada ya pelanggaran tata tertibnya. Kemudian uji regulasi itu tidak ada pelanggaran kode etik ya Bu Hani ya. Uji institusi berarti Bu Hani memberikan batas tenggang waktu tambahan untuk Made, mengingat Made ini memang tidak pernah melakukan pelanggaran ini. Baik, kita masuk ke pengujian paradigma. Kira-kira keputusan Bu Hani ini apakah adalah keputusan yang sudah tepat? Mungkin menurut saya itu sudah keputusan yang tepat. Melakukan prinsip resolusinya bagaimana Bu Hani? Ya, menurut saya dengan memberikan penambahan waktu pengembalian buku tersebut, itu udah resolusi yang saya buat, dimana kalau meminta bibi mengirimkan buku melalui pos, biayanya juga tidak ada. Oke, baik, Bu Hani sudah membuat keputusan yang sangat bijak sekali terhadap Made. Mudah-mudahan dari kasus ini kita dapat menerapkannya di lingkungan sekolah kita agar keputusan ini menjadi sebuah keputusan yang bijak dan adil buat bagi peserta didik kita. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Terima kasih juga Bu Hani, kita sudah saling sharing dalam mengatasi kasus dilema ini. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Hani. Sama-sama.